Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai hamba yang beriman, seyogianya kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya atas karunia-Nya kita masih berkesempatan untuk menghamba kepadanya, sekaligus mengumpulkan bekal yang kelak akan kita bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang sama-sama kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Islam sebagai agama paripurna yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran-ajarannya, meniscayakan pemeluknya tidak saja selamat di dunia, namun juga selamat hingga akhirat. Dan salah satu konsep yang ditawarkan oleh Islam adalah ajaran tentang ihsan, di mana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya malaikat Jibril, "Akhbirni ma ihsan ya Rasulullah?" Qala Rasulullah SAW, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarab." Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun, jika engkau tidak melihatnya dan pasti tidak akan mampu melihatnya, maka yakinilah bahwa Allah yang melihat engkau. Satu kesadaran batin yang coba ditanamkan kepada akidah seorang muslim bahwa sesungguhnya sejengkal waktu pun kita tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Saya ingin mengandaikan jika kita tengah bekerja pada seseorang, katakanlah itu bos kita, maka pada saat bos kita mengawasi kita secara langsung, apa yang tengah kita kerjakan, pastinya kita akan menampilkan performa terbaik atas pekerjaan kita. Pun begitu hakikatnya, kita sebagai manusia yang berfitrah menghamba kepada Tuhannya, ketika kesadaran batin kita senantiasa terjaga dan terus merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap gerak dan perilaku kita akan senantiasa kita arahkan kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Melalui konsep ihsan inilah diharapkan cahaya keimanan seorang hamba akan terus menyala, sehingga kesadaran batin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah luput atas setiap gerak dan langkah kita dalam kehidupan. Dengan demikian, seorang hamba akan selamat menempuh perjalanan hidup, tidak saja di dunia, namun juga hingga akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, seolah selaras dengan semangat ihsan, polisi presisi yang dicanangkan oleh Bapak Kapolri menghadirkan satu terobosan revolusioner melalui program ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, atau yang populer dengan istilah tilang elektronik, di mana penegakan hukum tidak lagi mengharuskan bertemunya petugas kepolisian dan pelanggar. Tentunya ini merupakan satu transparansi pada peningkatan kinerja penegakan hukum menjadi lebih mudah, serta mengedepankan transparansi sesuai dengan program prioritas presisi Bapak Kapolri, yang tentu saja tetap humanis sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Ini adalah transformasi paradigma baru bagi masyarakat Indonesia, di mana selama ini seolah-olah telah tertanam pada alam bawah sadar bagi sebagian masyarakat kita bahwa masyarakat kita akan tertib berlalu lintas ketika keberadaannya tengah terawasi oleh petugas kepolisian. Saat polisi tidak berada di jalan dan merasa tidak diawasi, maka seolah
dia terbebas dari segala jerat hukum undang-undang lalu lintas, sehingga dipastikan pelanggaran lalu lintas terjadi secara masif. Dari sinilah biasanya bermula kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada fatalitas korban. ETLE hadir menjawab tantangan itu, dan paradigma baru masyarakat kita secara perlahan akan tertata oleh karena kesadaran diri dari masyarakat bahwa meskipun petugas kepolisian tidak mengawasinya secara langsung, akan tetapi ia sadar bahwa kamera ETLE yang setiap saat bisa langsung merekam setiap pelanggaran lalu lintas. Yang ini tentu saja akan diikuti dengan sanksi hukum berupa denda tilang yang harus dibayarkan oleh setiap pelanggar. Jika konsep ihsan pada ajaran Islam meniscayakan seorang hamba akan selamat di dunia maupun di akhirat, maka ETLE hadir bagi keniscayaan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta menekan angka kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada fatalitas korban. Sehingga Rencana Umum Nasional Keselamatan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan lalu lintas akan bisa sama-sama kita wujudkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meminjamkan kekuatan serta cahaya petunjuknya kepada kita semua, bangsa Indonesia, sehingga bangsa kita akan semakin tumbuh sebagai bangsa yang bermartabat dan semakin bisa menjamin keselamatan warganya dalam berlalu lintas. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.